Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan. Masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, bulan puasa. Sebentar lagi kita sampai di garis finish. Mudah-mudahan segala amal, perbuatan, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang berlipat ganda, dihapuskan dosa-dosa, dan pada akhirnya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini marilah sama-sama kita ngaji salah satu kitab. Ini namanya kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, halaman 342. Ini mengenai sunnah-sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Babu sholatil idain sunanuha, bab menerangkan tentang Idul Fitri yang berkenaan dengan sholat Idul Fitri, dan ini sunnah-sunnahnya. Yang pertama, iya'u lailatihi bil ibadah, menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan ibadah. Jadi maksudnya apa? Biasanya kalau malam takbiran itu habis sholat maghrib takbiran rame-rame, habis sholat isyaknya pawai ya, keliling, mungkin pulang ke rumah itu sudah malam jam 9 atau jam 10, capek, dia langsung tidur, dan dia tahu bahwa besoknya itu enggak sahur karena lebaran. Jadi bablas aja tidurnya itu. Nah, lupa qiyamul lail, lupa yang biasanya sholat malam. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau amalan-amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan itu, tanda suksesnya dapat dilakukan pula di luar bulan Ramadan, termasuk pada malam Id. Selanjutnya adalah al-ghuslu, mandi sunnah, sebagaimana mandi kita waktu menghadiri sholat Jumat. Jadi niatnya adalah nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya at-tatayyubu, sudah mandi, badan seger, sudah fresh. Selanjutnya adalah pakailah wangi-wangian supaya harum badan kita, karena kita akan berkumpul berjumpa dengan orang banyak. Watazayyun, dan berhias, pakai peci yang baru untuk laki-laki, pakai peci yang bagus, pakai baju, pakai pakaian yang bagus. Jadi enggak mesti harus baru, yang penting menurut kita masih bagus, masih layak, masih enak dipandang, dipakai, nah itu disunahkan. Selanjutnya al-bukuru, datang menghadiri sholat Idul Fitri disunahkan berpagi-pagi. Kalau bisa habis subuh itu enggak pulang lagi, bagus, karena sebelumnya misalnya sebelum subuh sudah mandi atau sudah sarapan dulu, bagus, tidak usah balik-balik lagi, takbiran jadi di masjid. Selanjutnya adalah al-masyu ilaiha dhahaban warruju'u bi tariqin akhar aqsar, disunahkan ketika pergi dan pulang pada sholat Id itu melalui jalan yang berbeda. Jadi faedahnya diantaranya adalah untuk memperbanyak saksi dalam perjalanan kita.
Dan dalam berangkat itu disunahkan memperbanyak langkah atau memperpanjang perjalanan. Ya, di antara faedahnya itu adalah untuk liyaksurul ajru, untuk memperbanyak pahalanya juga. Selanjutnya adalah al-fitru qabla sholatil idul fitri. Disunahkan sebelum menghadiri sholat idul fitri yaitu sarapan terlebih dahulu, berbeda dengan sholat idul adha. Tidak apa-apa walaupun sarapannya itu dengan makan korma sebutir, 3 butir, atau dengan makan kue, itu dianjurkan, disunahkan sarapan dulu. Karena untuk memisahkan, karena kita biasanya sebelumnya kita berpuasa, kemudian setelah itu tidak berpuasa lagi, maksudnya untuk memisahkannya itu adalah dengan sarapan itu tadi. Nah, demikianlah tadi di antara sunnah-sunnah berkenaan dengan Idul Fitri. Semoga kita diberikan taufik dan kemudahan untuk mampu melaksanakannya. Dan juga kita berdoa kepada Allah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, terutama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang mudik, yang pulang kampung, diberikan keselamatan, kelancaran dalam perjalanannya dan kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya